Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Cairani dan terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan dengan judul Analisis Asupan Zat Gizi menggunakan metode Weight Food Records. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana penilaian konsumsi pangan dilakukan untuk memahami pola makanan individu maupun kelompok. Metode yang digunakan yaitu Weight Food Record (WFR) yang dianggap sebagai gold standar dalam penilaian konsumsi pangan karena hasilnya yang akurat. Namun metode ini juga memiliki ketantangan seperti beban pencatatan yang tinggi dan kemungkinan reactivity bias, yaitu perubahan perilaku makan karena sadar sedang diamati. Dalam praktikumnya sendiri, metode WFR itu dilakukan selama 3 hari, kemudian datanya dianalisis untuk melihat asupan zat gizi makro dan mikro. Tujuan dari kegiatan ini yaitu antara lain untuk yang pertama menganalisis asupan energi dan zat gizi, yang kedua menjelaskan prosedur pelaksanaan metode WFR, yang ketiga yaitu membandingkan hasil asupan individu dan kelompok, yang keempat yaitu menilai validitas data asupan gizi yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu terdapat hasil perhitungan asupan zat gizi WFR kelompok, di mana rata-rata asupan energi sebesar 1.367 kilokalori per hari itu masih di bawah kebutuhan kelompok usia 19-29 tahun, yaitu sekitar 2.250 kilokalori per hari. Rata-rata asupan protein, lemak, dan karbohidrat itu juga masih di bawah kisaran ideal menurut AMDR, yang dimana menunjukkan bahwa asupan zat gizi makro tergolong rendah. Begitu juga dengan zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, zinc, natrium, vitamin A, dan vitamin C yang belum memenuhi angka kecukupan gizi harian. Selanjutnya yaitu ada analisis asupan zat gizi WFR kelompok, di mana zat gizi makronya sendiri energi tergolong belum memenuhi berdasarkan AKG, dan karbohidrat protein itu masih belum memenuhi, lalu untuk lemak sendiri itu sudah cukup. Lalu untuk zat gizi makronya sendiri, untuk zat besi, kalsium, natrium, vitamin C, dan gula itu masih kurang, sedangkan zinc dan vitamin A itu lebih. Selanjutnya terdapat pintu responden IDIP. Selanjutnya ada data WFR responden IDIP dalam 1 minggu terakhir. Selanjutnya ada total asupan zat gizi berdasarkan data WFR responden IDIP. Yang selanjutnya yaitu data WFR responden IDIP dalam 1 minggu terakhir, di mana berdasarkan tabel tersebut itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata asupan energi responden IDIP sebesar 1.487 kilokalori per hari dengan fluktuasi antara hari kerja dan hari pekan. Lalu untuk asupan protein dan lemak itu bervariasi setiap hari, sedangkan karbohidrat itu relatif stabil. Lalu untuk asupan mikronutrien seperti zat besi, kalsium, seng, dan vitamin C tertinggi pada hari Sabtu, sedangkan natrium itu tertinggi pada hari Selasa. Lalu untuk hari Sabtu menunjukkan asupan energi dan zat gizi tertinggi karena responden IDIP itu mengonsumsi makanan yang padat energi seperti ayam semur, nasi putih, keju, dan Milo. Tentunya yaitu ada analisis rata-rata asupan zat gizi responden IDIP, di mana kecukupan energi menurut WMPG itu masih tergolong defisit berat dengan persentase 64%. Lalu untuk zat gizi makronya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, dan zat gizi makronya seperti yang saya jelaskan tadi. Zat gizi makronya sendiri itu untuk karbohidrat proteinnya itu masih belum memenuhi, sedangkan lemaknya itu melebihi. Selanjutnya yaitu ada validitas per cut-off, di mana setelah hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa responden IDIP itu mengalami underreporting karena masih di bawah rentang 1,1 yaitu sebesar 1,09. Selanjutnya yaitu ada perbandingan asupan zat gizi antara responden IDIP dan kelompok, di mana untuk protein, zat besi, kalsium, seng, natrium itu masih lebih rendah daripada kelompok. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan metode WFR, di mana untuk kelebihannya sendiri yaitu akurat dan rinci karena mampu menggambarkan variasi asupan energi dan zat gizi antara hari kerja dan akhir pekan secara jelas. Lalu yang selanjutnya itu memperlihatkan pola konsumsi aktual termasuk distribusi zat gizi makro dan mikro, serta mendeteksi potensi underreporting melalui analisis rasio L dan BMR. Untuk kelemahannya sendiri yaitu membutuhkan ketelitian dan motivasi tinggi karena responden itu harus menimbang dan mencatat makanan secara detail setiap kali makan. Selanjutnya itu terdapat refleksi diri metode WFR, di mana untuk HPNDR sendiri yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi bahan makanan yang digunakan ketika membeli makanan di luar rumah. Untuk solusinya sendiri seperti yang tertera. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulan sendiri yaitu rata-rata asupan energi itu tertinggi pada hari Sabtu dan terendah pada hari Selasa. Dibandingkan kelompok, responden ini juga lebih tinggi pada lemak, vitamin A, C, dan gula, namun lebih rendah pada protein, zat besi, kalsium, zinc, dan natrium. Untuk sarannya sendiri yaitu diperlukan panduan dan pelatihan yang jelas bagi responden untuk penimbangan dan pencatatan makan yang akurat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.